Harum banget, no. Kenapa kamu buang-buang makanan? Emang kenapa? Kamu tahu nggak sih? Padahal loh, banyak orang-orang yang perlu makan sini. Apa iya? Iya. Mana buktinya? Coba lihat nih. Ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Untuk puasa seminggu. Seminggu puasa. Ayo masihan mah. Kamu tanya mah saya out, tanya mah. Masihan mah. Ya. Kelaparan merupakan salah satu masalah yang serius yang berdampak pada produktivitas manusia dan juga lingkungannya yang dapat menurunkan kinerja masyarakat dan menyebabkan angka kriminalitas yang tinggi. Sehingga berdampak pada lingkungan yang tidak aman, pembentukan individu yang kurang produktif, serta menyebabkan berbagai macam penyakit. Menurut data dari Global Hunger Index pada tahun 2021, tingkat kelaparan Indonesia masih berada pada level 18 dan merupakan peringkat 3 terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos. Ini merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan, PBB membuat suatu kesepakatan yaitu Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dalam kesepakatan ini memuat 17 poin. Salah satu poin dalam Sustainable Development Goals yang memuat mengenai kelaparan adalah topik kedua yaitu tahan kelaparan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari poin tahan kelaparan ini adalah untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Karena seperti yang kita ketahui, kelaparan merupakan masalah sesuatu yang serius yang berdampak pada produktivitas manusia dan juga lingkungan. Oleh karena itu, pada poin kedua, tahan kelaparan harus diwujudkan supaya kinerja masyarakat meningkat dan siap untuk mewujudkan poin SDG ini. Metode dalam mengatasi permasalahan kelaparan adalah dengan mengoptimalkan produksi pertanian, berbagai upaya yang dilakukan mulai dari upaya ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, hingga peningkatan nilai gizi yang baik. Adapun beberapa metode yang dilakukan yaitu diversifikasi pangan, melakukan pemberdayaan pangan skala kecil, revitalisasi pengelolaan pertanian terintegrasi, dan edukasi terkait yang seimbang. Sebagai mahasiswa pertanian, yang dapat kita lakukan untuk menciptakan Indonesia tanpa kelaparan adalah dengan menciptakan pertanian berkelanjutan. Karena dengan meningkatkan produktivitas pertanian, maka ketahanan pangan di Indonesia akan tetap terjaga dan angka kelaparan bisa menurun. Sebagai mahasiswa pertanian, kita bisa melakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian demi membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kelaparan yang ada. Salah satunya dengan menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan setara dengan pikiran manusia. Manfaat dari penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam sektor pertanian adalah mampu meningkatkan produksi hasil panen. Yang kedua, membantu petani dalam menanam, menurunkan resiko gagal panen, dan efisiensi kinerja petani bisa meningkat. Contoh penggunaan teknologi AI atau yang bisa disebut Artificial Intelligence dalam sektor pertanian adalah robot tanam padi. Robot tanam padi merupakan mesin penanam padi tipe pengemudi duduk di depan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Robot tanam padi melakukan pekerjaannya berbasis GPS sehingga bisa digunakan di lapangan secara otomatis dengan pola tanam yang sudah terprogram. Robot tanam padi ini bisa meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang cepat dan berkualitas. Robot tanam padi ini dapat mempercepat target penanaman padi. Contohnya, hanya dalam beberapa menit, robot padi ini sudah dapat menanam padi dalam jumlah yang lumayan banyak, dan pemanenan padi juga dilakukan oleh robot tanam padi ini dengan efektif dan efisien. Dengan penggunaan teknologi, diharapkan bisa meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terjadi dan dapat mencegah terjadinya kelaparan di Indonesia. Sehingga tujuan dari poin kedua, Sustainable Development Goals dapat tercapai. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Terima kasih.